Pemirsa, lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata Papua membuat ulah meresahkan masyarakat, melawan aparat hingga kembali menelan korban jiwa. Satu lagi prajurit TNI yang harus gugur dalam tugas saat baku tembak dengan KKB Papua. Lalu bagaimana rentetan serangan KKB sejak awal 2023 di tahun ini dan mengapa KKB Papua begitu rumit untuk diselesaikan permasalahannya? Kita akan bahas selengkapnya. Pemirsa, tepatnya kemarin pada tanggal 3 April 2023, satu lagi prajurit TNI harus gugur dalam baku tembak di Papua. Ia adalah Pratu Hamdan yang pada saat itu sedang bertugas di kawasan lokasi distrik Yal, Nduga, Papua Pegunungan. Dan kontak senjata terjadi pada pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah. Dan ini juga terjadi akibatnya Pratu Hamdan harus gugur serta kini sudah dipulangkan jenazahnya menuju ke kampungnya di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kawasan Sumbawa. Selain itu, pemirsa, kita juga melihat bahwa sebenarnya serangan yang dilakukan oleh KKB Papua bukan hanya terjadi kemarin saja. Namun sejak awal 2023, di tahun ini KKB sudah kerap beraksi hingga meresahkan masyarakat. Bahkan yang paling baru sebelumnya, di bulan suci Ramadan, tepatnya di tanggal 25 Maret 2022 di Ilu, Puncak Jaya, Papua Pegunungan, terjadi penembakan saat TNI dan juga Polri yang bertugas dalam pengamanan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu. Kontak senjata terjadi pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya ada 3 anggota terluka dan 2 anggota harus meninggal dunia. Ini di tanggal 25 Maret 2022 di tengah bulan Ramadan pada saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kemudian juga di tanggal 3 Maret 2023, tepatnya ini di distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, juga terjadi penembakan yang pada saat itu sedang ada rombongan dari prajurit TNI yang membantu mengevakuasi seorang warga yang sedang terluka akibat KKB juga untuk dibawa ke puskesmas. Namun dalam perjalanan, rombongan TNI malah diserang oleh KKB serta terjadilah baku tembak yang akhirnya menggugurkan 1 prajurit TNI dan juga 1 warga sipil di tanggal 3 Maret 2023. Kita tarik lagi di bulan Februari, ternyata KKB juga sudah sempat membuat ulah di sana, tepatnya di kawasan Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Di sini terjadi juga baku tembak dan juga ada pembakaran rumah. Pada saat itu KKB memancing tim dari gabungan TNI Polri yang sedang berpatroli. Mereka membakar rumah yang berada di samping salah satu tower telekomunikasi sehingga terjadilah kontak senjata. Meskipun sebenarnya tidak ada korban jiwa, namun ada kerugian yang material yang terjadi, yakni rumah tersebut harus rusak dengan angka kerusakannya adalah 350 juta rupiah. Tentunya ini juga adalah rentetan KKB yang dilakukan masih di awal 2023. Bahkan kita juga masih ingat pemirsa, di bulan Februari ada kejadian yang waktu itu cukup menggegerkan, bukan hanya Indonesia saja tapi juga dunia internasional, di mana KKB menyerang pesawat Susi Air tepatnya di tanggal 7 Februari 2023 di Bandara Paro, Nduga, Papua. Pada saat itu KKB membakar pesawat jenis Pilatur Porter milik Susi Air dan menyandra sang kapten Martin Philip yang bahkan sudah hampir 2 bulan disandra. Kapten Philip juga masih belum ditemukan hingga saat ini. Meskipun ada beberapa rilis yang dikeluarkan oleh pihak dari KKB Papua, namun juga masih belum bertemu nih apa negosiasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga KKB sehingga Mark Philip ini bisa dibebaskan dan juga diserahkan kepada pemerintahan dari Selandia Baru. Berbagai upaya dilakukan, namun sulit sekali untuk dapat dicegah ataupun dilakukan upaya komunikasi dengan KKB hingga menemukan kesepakatan. Selain itu, di bulan Januari bahkan KKB di awal tahun sekali ini juga sempat berulah terhadap pesawat yang juga terjadi di bulan Februari. Tepatnya pada tanggal 9 Januari 2023 di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, kelompok kriminal bersenjata Papua menembaki pesawat yang membawa logistik dan pesawat pun akhirnya tidak jadi mendarat di Bandara Oksibil. Tepatnya pada saat itu pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Kemudian KKB setelah melakukan penembakan terhadap pesawat, mereka menuju ke salah satu sekolah yang berada di kawasan Oksibil ini pemirsa. Dan sekolah tersebut tepatnya ada 1 ruangan yang berada di SMK Negeri 1 Oksibil dibakar oleh KKB. Beruntungnya pada saat
saat itu sekolah sedang libur sehingga tidak ada korban jiwa. Ini merupakan rentetan yang terjadi di sepanjang tahun 2023 yang baru saja kita masuk ke bulan keempat. Belum lagi di tahun 2022 dan juga 2021. Sebenarnya KKB ini sudah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk dapat melakukan bagaimana memberantas KKB ini. Termasuk juga pemerintah sudah rutin sejak sejak dekade ini melakukan penambahan prajurit di kawasan Papua, yakni mulai dari prajurit TNI dan juga Polri sudah diarahkan ke sana. Bahkan mereka ini diarahkan menuju ke basis dari KKB, khususnya yang berada di kawasan Nduga, di mana kelompok KKB bermarkas di Nduga karena mereka benar-benar mengetahui kondisi dan juga wilayah yang ada di Nduga tersebut, sehingga basis ini sudah dikuasai. Dikatakan oleh pihak dari pemerintah setidaknya 70% dari kawasan yang basis ini sudah dikuasai oleh pihak dari tim aparat penegak hukum Indonesia. Selain itu, ada juga upaya pendekatan tokoh masyarakat yang dilakukan dalam upaya untuk dapat melakukan mediasi dengan KKB agar mereka tidak begitu mudah mempengaruhi masyarakat dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat ini ada banyak, mulai dari pemuka agama, pemuka adat, bahkan juga dengan kepala pemerintahan. Mereka semua sudah melakukan komunikasi, konsolidasi dengan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan KKB, dan ada mediasi dengan KKB agar menyudahi aksi-aksi teror yang meresahkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui aparat juga sudah pernah melakukan upaya untuk dapat memutus logistik KKB, khususnya ke wilayah Nduga, di mana pada saat ada pengiriman yang diduga ini akan untuk menghidupi KKB, mulai dari logistik makanan sehari-hari ataupun persenjataan, sudah dilakukan pemblokiran, patroli berhari-hari, dan juga tidak sedikit yang dilakukan oleh harus ada baku tembak seperti itu pada saat pemutusan logistik ini. Namun juga sampai dengan hari ini masih saja ada celah masuk bagi KKB ataupun bagi logistik dikirim ke KKB, dan ini masih diperlukan juga upaya maksimal dari pihak dari pengamanan. Selain itu, isu yang selama ini dibawa oleh KKB mengapa mereka melakukan kekerasan ataupun aksi-aksi teror adalah dikarenakan tidak adanya kesejahteraan yang merata di tanah Papua. Padahal pemerintah sebenarnya melalui presiden juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk juga melakukan pembangunan yang berorientasi untuk dapat kesejahteraan dari masyarakat Papua. Artinya negosiasi bahkan juga pembangunan sudah dilakukan oleh pihak dari pemerintah untuk dapat memberantas KKB Papua. Namun memang nampaknya perlu perhatian khusus bagi KKB Papua untuk dapat diselesaikan dengan maksimal sehingga mereka bisa benar-benar terberantas dari tanah Papua. Dan pemirsa, sekali lagi, memberantas KKB di tanah Papua bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerjasama antar kalangan dan juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita harapkan dengan adanya tragedi ini akan ada upaya-upaya yang lebih konkret lagi dilakukan pemerintah sehingga KKB harus bisa diberantas dan tidak ada lagi prajurit TNI ataupun Polri yang menjadi korban kekerasan dan juga kekejian dari KKB di Papua. Demikian Metro Siang, saya kembalikan ke rekan Reni Roksa.